Siraman Novia dan Jeffrey, wah sudah tidak sabar lagi nih guys. Sebentar lagi Jeffrey Novia akan resmi menjadi suami istri. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Minggu 7 Mei 2023. Tapi kita ulas dulu ya episode sebelumnya. Pak Arjuna merasa kalau Jeffrey sudah mulai menikmati momen pernikahan sama Novia. Dan Pak Arjuna mengatakan masalah Samsul biar dia aja nih yang urus dan Jeffrey fokus aja ke pernikahannya dengan Novia nanti. Di sisi lain, Benjamin tampak mempersiapkan sarapan untuk dia dan Rizka. Namun tiba-tiba dia dihubungi sama Jeffrey untuk jadi pendampingnya di acara pernikahan Jenov tanggal 29 April mendatang. Dan tentu Benjamin merasa sangat bahagia juga nih karena dilibatkan di acara pernikahan Jenov nanti. Jeffrey juga meminta tolong kepada Benjamin untuk membantu memindahkan barang-barang Novia ke pavilion. Di sisi lain, Rizka merasa lebih nyaman sama Iksan nih sebenarnya daripada sama Benjamin. Namun tiba-tiba Rizka diberikan sarapan ke unitnya oleh Benjamin dan lagi-lagi diintip sama Iksan. Iksan berharap Rizka tahu kalau dia kesal Rizka pacaran sama Benjamin. Kemudian, Olive menghubungi Tami untuk menemaninya ke grand opening cafe milik teman Olive. Tami happy banget nih diajak lunch sama kakaknya. Di sisi lain, Jeffrey dan Benjamin sampai ke rumahnya Novia untuk mengambil barang-barang Novia yang akan dibawa ke pavilion. Sesampainya di rumah Jeffrey, Brian happy banget ketemu sama Novia dan dia menyampaikan mimpinya kepada Novia dan akan menyebut Novia Jeffrey dengan sebutan Mommy and Daddy. Tak hanya Brian yang happy nih, Binung dan Umar pun tampaknya juga ikut happy menyambut kedatangan Novia. Dan sebentar lagi Novia juga akan menjadi majikan mereka. Melihat Umar bawa peralatan perkakas untuk di pavilion, wajah Pak Arjuna agak lain nih guys. Wah, kira-kira menurut kalian kenapa nih? Brian membawa fotonya dengan opa dan omanya ke pavilion dan bilang ke Novia kalau foto tersebut difotoin sama Jonathan. Seketika Novia kepikiran sama hubungan Jeffrey dan Jonathan. Pak Arjuna juga bilang nih ada masalah sama Jonathan dengan keluarganya. Arjuna ingin Novia berada di pihaknya, sehingga nanti Samsul mengungkap kebenaran, tak semudah itu Novia akan mudah percaya. Di sisi lain, Tami dan Olive sampai di kafe dan secara tidak sengaja Pak Samsul yang juga diundang melihat Tami. Pak Samsul dikenalkan dengan Olive dan Olive pernah ingat sama wajah Pak Samsul ini karena dulu dia ingat Samsul adalah supirnya Jeffrey. Samsul kaget saat Olive bilang dia adalah teman SMA-nya Jeffrey. Dan Pak Samsul juga jadi ingat nih kalau Jeffrey suka sama Olive dulunya. Dan gara-gara Olive inilah Jeffrey dulu pengen banget cepet-cepet belajar nyetir karena mau nganterin Olive. Dan tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang menyapa Pak Samsul nih di sana. Nama ibu tersebut adalah Mbak Darti yang dulu merupakan pembantu di rumah keluarga Wardana. Samsul ingin menggali tentang keluarga Wardana dari Mbak Darti karena Mbak Dartilah yang merupakan ART di 19 tahun yang lalu di rumah Arjuna. Agak shock juga ya guys karena semakin banyak peran baru di sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih ini dan mudah-mudahan jangan sampai menyudutkan Jeffrey ya. Di sisi lain, Jonathan sampai di kantornya Naima dan langsung kepikiran nih dia sama Naima. Kemudian Naima pun juga kepikiran terus sama Jonathan dan berharap Jonathan yang jadi fotografer di acara kantornya. Naima tampak salting nih dan berusaha menghindar dari Jonathan. Kemudian di sisi lain Dimas memberikan list untuk acara pengajian di rumahnya Jeffrey dan Arjuna menanyakan tentang pergerakan Samsul juga nih pada Dimas. Namun kata Dimas tidak ada pergerakan sama sekali hingga sekarang. Tapi Arjuna tetap curiga dan minta awasi Samsul dan Jonathan sesuai dengan rencana mereka. Makin dekat hari pernikahan Jenov, makin ketat pula nih Arjuna dengan persiapan pernikahan Jenov karena nggak mau dikacaukan oleh Samsul. Kemudian Olive bilang kalau Pak Samsul adalah drivernya Jeffrey kepada Tami. Kemudian tiba-tiba Hakim menghubungi Tami dan berniat untuk menjemput Tami di kafe tersebut. Secara tidak sengaja, Jonathan dan Naima sama-sama mengambil minum di gelas yang sama. Mereka tampak canggung satu sama lain, padahal mereka sama-sama saling menghindar tapi selalu saja dipertemukan. Tiba-tiba temannya Naima nyamperin dan bikin Jonathan cemburu. Kemudian Jonathan langsung menyarankan lelaki tersebut untuk tidak dekat sama Naima karena Naima ta'aruf dan mau nikah sama laki-laki lain.
Naima langsung mengejar Jonathan karena urusan pribadinya malah diumbar-umbar kepada orang lain. Jonathan terlihat sekali cemburunya dan kesel sama Naima. Kemudian dia bilang kalau dia melihat Naima membeli cincin sama Akbar. Kesalahpahaman ini malah tidak diluruskan oleh Jonathan. Namun Naima kecewa. Jonathan tidak memperjuangkan Naima dan Naima berpikir memang Jonathan hanya menjadikan dia sebagai pelarian saja dan sangat tidak penting untuk diperjuangkan. Joe selalu saja menyinggung perasaan Naima. Jonathan tahu kalau dia salah, tapi bukannya minta maaf, malah menjadikan kesalahpahaman itu jadi berlarut-larut nih. Sesampainya di kafe, Hakim ketemu sama Tami dan Tami mengenalkan Hakim kepada Olive. Dan Hakim mengenalkan dirinya sebagai calonnya Tami, yang membuat Olive tampak impresif juga nih sama kepedean Hakim ini. Olive mengingatkan Hakim untuk jangan sampai bikin Tami menangis. Di sisi lain, Pak Ashraf ketemu sama Ustadz Arifin untuk mengundang Ustadz Arifin pengajian di rumahnya demi kelancaran pernikahan Novia dan Jeffrey. Ustadz Arifin juga mengajak Pak Ashraf ke rumahnya untuk ngobrol lebih lanjut lagi tentang hal itu. Hakim benar-benar happy nih karena selalu bisa ada di sisinya Tami. Hakim merasa Olive adalah orang yang baik karena terlihat sekali sayang sama Tami. Hakim pun akan bahagia melihat Tami bahagia seperti ini. Di apartemen, Tami tidak sengaja ketemu sama Jonathan dan dia kepikiran sama omongan Olive yang kenal sama Pak Samsul. Mumpung ada Jonathan, Tami berniat menanyakan tentang itu kepada Jonathan. Tami menceritakan kalau dia ketemu sama Pak Samsul di kafe dan kakak Tami menyampaikan kepada Tami kalau Pak Samsul pernah menjadi supirnya Jeffrey. Mendengar hal tersebut, Jonathan mengatakan sejak kerja sama Jeffrey, Pak Samsul masuk penjara dan sejak itu pula keluarga Jonathan jadi hancur berantakan. Jonathan sengaja menutupi itu semua karena gak mau banyak orang tahu. Hal itu membuat Tami jadi penasaran juga nih tentang gimana sebenarnya masalah yang dihadapi sama Pak Samsul tersebut. Kemudian Bu Indri kaget saat Hakim mengatakan kalau Tami sudah punya mama dan kakak. Bu Indri juga semakin kaget saat tahu Tami adalah anak hasil perselingkuhan yang membuat Bu Indri semakin cap Tami dan mamanya sebagai wanita yang sama-sama bejat. Bu Indri makin tidak tenang kalau Hakim ini deket-deket terus nih guys sama Tami. Apalagi setelah tahu kalau mamanya Tami juga berselingkuh dulunya. Setelah beberes pavilion, Jenov akan melanjutkan di hari esok nih. Dan Bu Astrid mengajak Jenov untuk makan bareng. Samsul ngobrol sama Miranti kalau mereka akan kedatangan tamu. Mbok Darti yang pernah kerja di rumah Arjuna Wardana saat kecelakaan 19 tahun yang lalu. Pak Samsul sengaja mengundang Mbok Darti agar bisa menjadi saksi dan bisa membuat Arjuna Wardana tidak berkutik nantinya. Sesampainya Pak Wijaya di rumah, Bu Indri langsung menceritakan tentang latar belakang keluarga Tami yang luar biasa itu. Apalagi setelah dia mengatakan kalau Tami itu dibuang gara-gara mamanya berselingkuh, membuat Pak Wijaya malah males nih mendengar obrolan jahat Bu Indri ini tentang Tami. Bu Indri nggak mau keluarganya malu kalau Hakim tetap dekat sama Tami. Alih-alih berkaca kalau anaknya lah yang menghamili Tami, Bu Indri malah terus-terusan mencecar keburukan Tami seolah keluarganya itu suci tanpa dosa. Emang aneh banget ya ibu-ibu satu ini. Kemudian saat makan bersama keluarga Arjuna, Novia tampak memuji masakan Bu Astrid yang sangat amat enak. Dan nanti Bu Astrid setelah resmi menjadi mertuanya Novia, dia ingin belajar masak nih sama Novia. Sesampainya di rumah Samsul, Mbok Darti dikenalkan dengan Miranti dan langsung diajak makan bersama dengannya. Brian mengingatkan kepada Arjuna kalau Kinara harus diundang ke acara pernikahan Jenov, namun Pak Arjuna terlihat gak mau mengundang keluarga Kinara nih guys. Tapi Brian tampak memohon-mohon agar Kinara dan keluarganya harus datang ke acara pernikahan Jenov nanti, karena dia gak mau akan ada kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka di saat waktu Brian ulang tahun dulu. Rizka dan Benjamin nanti akan jadi bridesmaid dan best man di acara weddingnya Jenov, dan mereka juga akan ada dance nih di wedding Jenov nanti. Rizka mengajak band untuk latihan dance bareng di area taman apartemen, dan pastinya nanti mereka bakalan ketemu deh sama Iksan.
Setelah makan, Samsul Miranti nggak tahan nih untuk menggali tentang 19 tahun yang lalu kepada Mbok Darti. Pak Samsul menanyakan ke Mbok Darti tentang itu semua kejadian besar yang dilakukan oleh Jeffrey. Dan Mbok Darti awalnya nggak mau jujur nih guys, karena tentunya dia disuruh merahasiakan itu dari semua orang dan itu adalah suruhan dari Pak Arjuna. Namun karena Samsul sudah mengetahuinya juga, akhirnya Mbok Darti jujur kepada Samsul kalau dia disuruh oleh Pak Arjuna untuk diam dan tidak boleh mengatakan hal itu kepada orang lain. Arjuna menjelaskan kepada Mbok Darti kalau orang yang ditabrak Jeffrey hanya pingsan, dan Darti juga diancam tidak diperbolehkan sama Arjuna untuk membicarakan hal itu kepada siapapun, apalagi kebaikan Bu Astrid selama ini bikin Mbok Darti pasti akan tutup mulut. Mbok Darti juga menanyakan tentang Samsul yang masuk penjara. Dan Mbok Darti kaget saat tahu kalau Pak Samsul menggantikan posisi Jeffrey untuk harus masuk ke penjara dan menanggung hukuman masuk penjara yang harus Jeffrey lah yang bertanggung jawab. Miranti juga menceritakan ibunya yang sakit keras, lama-kelamaan jadi stres dan meninggal karena tahu Samsul masuk penjara. Mbok Darti cukup prihatin nih dengan keluarga Samsul. Kemudian Miranti tidak menyangka kalau ternyata ada orang lain yang tahu kejadian 19 tahun yang lalu kecuali keluarganya. Miranti juga langsung memohon kepada Mbok Darti untuk bisa menjadi saksi atas kejadian 19 tahun lalu itu. Yang membuat Mbok Darti pastinya agak takut juga nih. Dan pastinya Mimin yakin nih Mbok Darti ini akan menolak. Karena Mbok Darti merasa itu bukan wilayah dia untuk ikut campur. Apalagi kebaikan Bu Astrid padanya tentu lebih baik membuat dia tutup mulut saja nih daripada harus mengalahkan Arjunawardana yang susah untuk dikalahkan. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.